di sini, kan dia nggak ikutan main. Dewi, aku ikutan main ya. Main? Kamu nggak dengar apa? Apa kata ibu aku? Kamu itu nggak boleh main sama aku, ngerti nggak? Teman-teman, nih, emangnya kalian mau apa? Ketuaan sama anak tani kayak begini? Nih, matanya kayak begini nih. Nih. Gak mau. Kata bapak sama ibu aku itu dia itu aneh. Aku juga nggak mau kali matanya jadi ke atas-atas gitu, geli. Aku juga nggak mau. Ya, kita juga nggak mau. Aneh banget ya. Ayo kita pulang yuk. Ayo. Dewi. Astagfirullahaladzim. Dewi. 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 Asik boleh telat ini. Asap harus kasih tahu Dewi. Lihat nih sayang, gara-gara ini sebentar lagi warungnya Lastri akan rame orang yang komplain. Iya ya Mas, berarti barangnya teman kamu itu manjur juga ya. Dan sebentar lagi kita bisa hidup lebih enak daripada ini. Harus. Sekarang kita tunggu dan nonton aja kalau udah mulai ribut-ribut depan warungnya Lastri. Kalau begitu mendingan sekarang kita ke depan Mas. Yuk. Ayo. Balasnya gimana sih ini? Ada apa, Bu? Ada apa? Nih telur yang tadi saya beli busuk semua. Masa saya mau beli telur busuk? Masa sih, Bu? Masa sih kalau nggak percaya? Nih, lihat ya. Aduh. Bau kan? Bau nggak? Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu. Mungkin cuma itu aja yang busuk, yang lain enggak. Masih nggak percaya lagi? Nih, lihat nih. Kebauan nggak? Bauan nggak, Bu? Iya, benar bau. Masih nggak percaya lagi? Ibu, saya mohon maaf. Saya nggak bermaksud jual telur-telur busuk. Nggak mungkin, Bu. Saya minta uang saya kembali. Masa saya mau beli telur busuk? Iya, Bu. Ini, Bu. Ambil aja semuanya. Ya iyalah. Seharusnya balas itu bayar 2 kali lipat. Kan balas itu udah ngecewain pelanggan. Ya Bu ya? Ya. Iya, saya minta maaf, Bu. Maaf terus. Saya jadi mulai percaya nih sama rumor warga di sini. Kalau Mbak Lasri itu jualannya dibantu sama jin ya. Penglaris. Ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu, enggak, Bu. Jangan percaya. Saya nggak mungkin ngelakuin hal yang dilaknat oleh Allah. Tapi buktinya apa? Telur-telur ini busuk semua. Ya Bu. Iya, tapi saya berani sumpah di atas Al-Quran. Saya nggak mungkin ngelakuin hal itu. Bu, saya tuh niatnya ibadah, ikhtiar, saya niat dagang. Lari kemana? Biar kau rasa kamu Lastri. Kita tinggal menunggu detik-detik kehancuran saingan kita, Din. Iya Mas. Rencana kamu nih emang jempolan Mas. Siapa dulu dong? Ibu-ibu, saya itu nggak bermaksud kabur. Saya bermaksud kembaliin uang ibu. Itu hak ibu mau belanja di warung siapapun. Tapi saya mohon percaya sama saya. Saya nggak mungkin ngelakuin hal yang dilaknat Allah. Saya nggak mungkin pakai penglaris atau jin. Saya berani sumpah di atas Al-Quran, Bu. Demi Allah, saya nggak ngelakuin itu semua. Alah, ambil aja tuh duit. Udah. Astagfirullahaladzim. Umi, terusin dong cerita yang tadi. Cerita Umi tuh seru banget deh. Seru. Ini mana yang bukan cerita sinetron, emang bener-bener cerita ini mah kisah nyata. Maksud saya, cerita Umi itu
penuh makna. Makanya jadi orang itu wajib kudu sabar, kudu banyak syukur, jaga hati, jangan sampai hati kita terjangkit penyakit hati. Sebab Rasulullah pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Di dalam diri manusia itu Allah ciptakan segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka sekujur tubuh akan mengarah kepada kebaikan. Dan apabila segumpal darah itu jahat, maka sekujur tubuh akan mengarah kepada kejahatan. Apa itu? Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Oh gitu ya Mi. Untuk menghindari sirik, iri dan dengki, kita harus pandai-pandai bersyukur ya Mi. Ya iyalah, kudu pandai bersyukur, kudu pandai juga sabar terhadap ujian yang Allah berikan. Sebab manusia itu semakin tinggi derajatnya, ujiannya juga kagak bakalan berhenti-berhenti, Neng. Terus aja itu yang namanya ujian. Orang sirik itu jahat banget ya Mi. Itu kayak Pak Ujang sama Bu Dina. Susah banget ya pengen jadi orang baik. Orang sirik itu bisa merusak diri kita sendiri dan juga bisa merusak orang lain. Pengen jadi orang baik kok susah banget ya Mi. Lah kudu belajar. Oh ya Umi, nasibnya Bu Lastri itu gimana? Berat banget ujiannya ya? Itu nggak berhenti sampai di situ doang, itu yang namanya ujiannya Neng Lastri. Masih banyak ujiannya Neng. Bahkan Neng Lastri itu difitnah. Terus katanya Neng Lastri itu pakai apa yang namanya ilmu sihir itu. Disihir orang. Yang pakai apa, kalau jualan katanya biar laris pakai semuluk kutuk samin kudut. Lah itu kan namanya ujian juga. Dewi, apaan sih? Dewi, kamu jangan masuk. Kalau kamu masuk, kamu masak air, airnya itu bisa tumpah ke kamu. Ih, apaan sih kamu? Kamu mau aku adil sama bapak sama ibu aku? Aku itu nggak boleh main sama kamu. Tapi aku bukan mau main. Aku itu mau nolong kamu. Kalau kamu masuk itu kamu bisa celaka. Apa sih? Udah pergi sana. Dasar orang aneh. Dewi, jangan Dewi. Dewi. Dasar manusia aneh. Ibu! Tolong! Bapak! Tolong! Dewi! Bu, Dewi nanya Pak Ujang kenapa Bu? Kita tolongin Bu. Astagfirullahaladzim. Mana? Dewi, Masya Allah, Dewi, kamu kenapa, Nak? Wah, ada api tuh. Hah? Assalamualaikum. Pak Ujang, Bu Dina. Wisnu, kamu kenapa kelihatan tegang begitu? Ada apa sih? Dewi kesiram air panas. Hah? Astagfirullahaladzim. Dewi anak saya. Iya Bu. Ya Allah, Mas, gimana? Wisnu, kamu tutup warung sekarang ya? Iya Pak, biasanya yang tutup Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Jagoannya Ibu habis dari mana? Asep habis main Bu sama teman-teman. Oh iya Bu, tadi Asep dikasih lihat, kejadian lagi. Emangnya Asep dikasih lihat apa? Dewi Bu, Dewi anaknya Pak Ujang? Asep tadi ngeliat Dewi bakalan kena air panas. Bener aja, habis itu Dewi langsung kena air panas Bu.
Astagfirullahaladzim. Terus keadaannya Dewi gimana sekarang, Mak? Gak apa-apa, Bu. Cuma kakinya doang kena air sedikit. Alhamdulillah. Asep udah sholat asar belum? Belum, Bu. Ya udah, sekarang ambil wudhu terus sholat asar ya. Iya, Bu. Udah ya sayang ya. Gak apa-apa kok. Yang penting kan sekarang Dewi udah selamat. Dewi masih takut, Bu. Iya ibu ngerti. Tapi sekarang kan udah gak apa-apa. Udah ada ibu sama bapak, ya. Tapi kenapa sih si Asep tuh kok bisa tahu? Asep. Asep anaknya Ibu Lastri maksud kamu? Iya. Wi, Dewi bilang Asep kok bisa tahu? Tahu apa ya? Jadi tadi itu Dewi mau masuk ke dalam rumah. Terus katanya dia tuh, Dewi itu gak boleh masuk. Katanya bakal ada kejadian, Pak. Terus Dewi masuk beneran kejadian kayak begini nih. Ah, gimana jadi maksudnya? Asep itu udah tahu sebelum kejadian itu terjadi? Iya. Asep tahu dari mana, Wi? Ya nggak tahu, Dewi juga nggak tahu, Pak. Kok aneh sih, Mas? Jangan-jangan Lastri sama si Asep ini sedang mendalami ilmu hitam. Bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Karena ini semua nggak masuk akal loh. Si Asep itu bisa tahu duluan. Ini pasti karena mereka lagi mendalami ilmu hitam itu kan? Tapi Bu, bisa jadi itu cuma kebetulan saja, Bu. Kebetulan gimana sih maksud kamu, Kusno? Kamu tuh kurang jelas apa ngeliat buktinya? Hah? Nih ya, karena si Lastri sama anaknya itu si Asep lagi mendalami ilmu hitam. Sekarang anak saya yang kena sialnya kayak begini. Ini tuh nggak bisa dibiarin dong. Masa kita sebagai warga di sini terima aja ada orang yang mendalami ilmu hitam seperti itu? Betul. Tapi nggak bisa gitu, Bu. Semuanya harus jelas dulu, Bu. Kita nggak bisa bertindak kalau cuma berdasarkan tuduhan-tuduhan yang membabi buta, Bu. Kalau gitu besok kita buktiin aja. Saya yakin Lastri dan anaknya itu sedang mendalami ilmu hitam. Betul. Bisa aja, Pak. Tapi tolong hati-hati, Pak. Jangan sampai Pak Ujang main hakim sendiri, Pak. Ya udah. Pak Ujang, Bu Dina, kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Iya, udah Dewi sabar ya. Mas, udah mendingan kita klinik aja deh. Tapi sebaiknya kita ke Lastri aja dulu. Kita minta pertanggungjawaban dia. Ya udah, mendingan kita ke tempatnya Lastri aja. Ya. Ayo. Ayo. Ayo sini sama bapak sini ayo. Lastri. Lastri! Keluar kamu Lastri. Lastri! Ayo keluar kamu! Dia tuh pasti ada di dalam, Mas. Lastri, ayo keluar. Lastri. Kau tuh keluar. Lastri! Gak usah belaga tuli kamu! Langsung masuk aja. Mana ibu kamu? Ibu lagi ngaji. Alah, ngapain pakai ngaji segala? Jadi budaknya jin aja pakai ngaji. Panggil ibu kamu sekarang keluar ya. Gara-gara kelakuan kamu itu, lihat. Kaki anak saya jadi sakit ya begini. Mana ibu kamu? Sana masuk. Panggil ibu kamu cepet. Assalamualaikum, Ibu Dina, Pak Ujang. Gak usah basa-basi. Sini. Nih, kamu lihat ya. Kamu lihat tuh. Hah? Gara-gara anak kamu yang aneh itu, anak saya kakinya sampai kesiram air panas kayak begini. Bukan, Bu. Bukan karena Asep. Diam kamu. Kami minta ganti rugi untuk biaya berobat anak kami. Kalau nggak mau perkaranya ini jadi panjang. Iya baik Pak Ujang, saya akan ganti rugi. Saya minta maaf kalau karena anak saya, anak ibu jadi Udah. Gak usah banyak ngomong deh kamu. Sekarang, kamu harus ganti rugi 500.000. Mana duitnya?